Selamat datang kembali kita di konten ISO 45001. Sekarang kita melangkah di klausul 8 atau klausul operasional kontrol ya, atau operasional yang biasa dikenal ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas klausul 5, klausul 6, klausul 7, sekarang kita beranjak ke klausul 8. Tanpa berpanjang-panjang lama, let's go. Oke, jadi ada apa saja di klausul 8 ya? Di klausul 8 ini adalah operational control yang kita tahu ya. Jadi memang teknik-teknik atau operasional yang memang kita lakukan atau kita terapkan di tempat kerja kita. Jadi ada di 8.1 itu perencanaan dan pengendalian operasional gitu ya. Dan di 8.2 adalah kesiapsiagaan dan tanggap darurat atau yang biasa kita kenal ERP, Emergency Response and Preparedness, atau di Indonesianya kita kenal sebagai tim kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Oke. Kita lanjut di 8.1.1 atau perencanaan dan pengendalian operasional. Ini sifatnya umum atau general. Jadi organisasi harus merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan memelihara proses untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3 dan klausul 6. Nah, kita sudah belajar klausul 6 ya. Ini jadi ada hubungannya antara klausul 8 dengan klausul 6 ya. Jadi proses tersebut harus mencakup menetapkan kriteria proses, menetapkan pengendalian proses, memelihara dan mempertahankan informasi terdokumentasi, menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja ya. Jadi di tempat kerja multi-site, jadi kalau misalkan kalian bekerja tidak hanya di satu site, jadi di multi-site, di beberapa tempat, di beberapa kota, yaitu organisasi atau perusahaan harus mengkoordinasikan bagian-bagian yang relevan dari sistem manajemen K3 dengan organisasi lainnya. Selanjutnya adalah proses-proses perencanaan dan pengendalian operasional perlu ditetapkan dan diimplementasikan seperlunya ya, untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi juga jangan over control. Nah, ini ada beberapa contoh ya guys. Yang pertama, penggunaan prosedur dan sistem kerja. Jadi kalian membuat prosedur-prosedur, contohnya prosedur penggunaan crane, lalu prosedur penggunaan forklift, lalu prosedur penggunaan alat-alat berat, lalu prosedur untuk perbaikan konveyor. Itu termasuk ke dalam contoh-contoh pengendalian operasional ya. Lalu memastikan kompetensi pekerja, ini termasuk ya. Lalu menetapkan program pemeliharaan dan inspeksi preventif dan prediktif, termasuk pengendalian operasional. Biasanya kita akan bekerja sama dengan maintenance. Lalu spesifikasi pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kita harus menetapkan nih pengendalian operasionalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin biasanya dengan tim purchasing atau tim planner ya, itu bisa dilakukan. Lalu penerapan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya atau instruksi dan produsen peralatan ya. Lalu pengendalian teknik dan administratif serta menyesuaikan pekerja dengan pekerjaan ya. Jadi ada adjustment antara pekerja dengan pekerjaannya. Jadi tidak bisa langsung kita hire langsung dimasukkan ke dalam suatu tempat, tapi juga dengan kompetensinya, dengan penyesuaiannya, dengan adjustmentnya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah di 81.2 atau perencanaan dan pengendalian operasional, yang selanjutnya umum ya. Tapi ini ada kaitannya dengan HIRA-DC. Jadi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menghilangkan bahaya. Kembali lagi ya. Jadi klausul ini tidak akan terlepas dari bahaya dan resiko ya. Dan pengurangan resiko ya, dengan menggunakan hierarki pengendalian. Nah, kita sudah belajar ya hierarki pengendalian, tapi kita refresh lagi, kita flashback lagi. Jadi menghilangkan bahayanya, penggantian dengan proses. Jadi tadi menghilangkan bahaya biasanya kita sebut eliminasi. Lalu penggantian dengan proses operasi bahan atau peralatan yang kurang berbahaya atau substitusi. Lalu yang C adalah pengendalian teknik atau rekayasa engineering ya guys.
dan reorganize dari pekerjaannya itu sendiri. Lalu pengendalian administratif termasuk training. Nah, training ini pengendalian administratif ya, yang keempat gitu. Dan yang terakhir penggunaan alat pelindung diri yang memadai. Jadi kita sudah belajar hierarki pengendalian, kalian bisa cari di playlistnya terkait dengan safety, ada hierarki pengendalian di sana dibahas secara tuntas dan detail. Nah, di klausul selanjutnya, di klausul 8.1.3 ini adalah manajemen perubahan, atau kita sebutannya biasanya manajemen of change atau change management, sama saja itu ya. Jadi organisasi harus menetapkan proses pelaksanaan dan pengendalian perubahan sementara. Jadi jika ada perubahan yang sementara dan permanen ya, yang mempengaruhi kinerja K3. Nah, organisasi harus meninjau konsekuensi perubahan yang tidak diinginkan tersebut, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk yang diperlukan. Nah, jadi setiap ada perubahan proses, setiap ada perubahan produk, setiap ada perubahan metode, ya, setiap ada perubahan yang terjadi di manufacturing atau di bagian produksi atau di bagian departemen supporting, itu harus melalui atau harus ditinjau ulang. Ya, ditinjau ulang apanya? Ditinjau ulang HIRA-DC-nya, ditinjau ulang bahaya-bahaya yang mungkin timbul baru. Nah, jadi apa saja dalam pengelolaan perubahan ini? Contohnya adalah perubahan produk, ya, layanan dan proses baru atau yang sudah ada. Jadi ini termasuk ya tadi tidak limited ya, tidak terbatas hanya itu. Juga termasuk lokasi dan lingkungan kerja ya, jadi ada perubahan di lokasi, ada perubahan di organisasi, ada perubahan di kondisi kerja, ada perubahan di peralatan, dan ada perubahan di tenaga kerja, atau ada perubahan persyaratan hukum, legal compliance-nya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan ada yang baru. Nah, lalu perubahan pengetahuan dan informasi tentang bahaya dan risiko K3 dan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, itu contoh-contoh perubahan. Nah, apa tujuan dari manajemen proses perubahan atau manajemen of change? Adalah untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, ya, dengan meminimalkan pengenalan bahaya baru dan risiko K3 ke dalam lingkungan kerja akibat adanya perubahan. Jadi ketika ada perubahan, ada kemungkinan timbul bahaya baru dan resiko yang baru. Nah, ini ada steps-nya. Ya, yang pertama adalah identifikasi perubahan tersebut. Ya, menentukan secara spesifik proses aktivitas atau elemen-elemen lain dalam organisasi yang akan dilakukan perubahan. Yang pertama adalah identifikasi perubahan. Lalu kedua, evaluasi dampaknya. Ya, jadi evaluasi dampak dari perubahan tersebut. Lalu setelah kita evaluasi dan mungkin ada timbul bahaya baru, kita evaluasi resikonya. Nah, artinya tools yang harus kita gunakan adalah HIRA-DC tersebut. Nah, lalu dari identifikasi lalu kita evaluasi dampak perubahannya, dan jika ada bahaya baru atau ada resiko kita evaluasi. Nah, kita implementasi perubahan tersebut ya, apakah memang acceptable atau tidak. Nah, jika tidak, kita harus lakukan improvement. Nah, jika acceptable, kita lanjutkan implementasi perubahannya. Dan lalu mengimplementasikan atau memelihara integritas sistem manajemen K3. Jadi, dengan perubahan ini, kualitas dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tidak terganggu. Bahwa bahayanya masih terkonten, bahayanya masih bisa acceptable ketika dilakukan penilaian risiko. Ya, itu yang diharapkan dari manajemen K3 yang tidak merubah secara kualitas dari sistem manajemen K3 itu sendiri. Lalu selanjutnya di klausul 8.1.4 atau pengadaan. Nah, biasanya kalian sudah tahu ya kemana pengadaan. Kalau di tempat saya bekerja, biasanya di manufacturing itu ini adalah purchasing. Biasanya purchasing dibagi antara dua. Ada PP atau purchase part, ada NPP, non purchase part. Nah, apa yang harus dilakukan? Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses mengendalikan pengadaan produk
dan layanan untuk memastikan kesesuaian dengan sistem manajemen K3. Maksudnya apa? Jadi sistem manajemen K3 ini juga mengatur tentang pengadaan produk atau services atau layanan. Nah, sebagai contoh, jika kita membeli produk ya, yang berbahaya, misalkan dalam hal ini cutter ya. Nah, cutter ini kan harus safety. Ada beberapa, misalkan di satu perusahaan itu safety cutternya yang retractable, yang bisa kembali lagi. Nah, ini harus diatur juga, ya. Atau menggunakan ceramic blade atau menggunakan apa namanya ya, pisaunya itu dengan material seramik atau keramik ya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita atur, harus kita buat toolsnya. Dan kita submit ke purchasing bahwa hanya bagian safety yang bisa mempurchase safety cutter tersebut. Jadi departemen tidak bisa dengan mudah mempurchase barang-barang yang berbahaya. Termasuk pada saat membeli mesin misalkan. Nah, ini kan ada perubahan ya. Ada mesin baru misalkan. Nah, pengadaan mesin baru itu harus juga melalui evaluasi dari safety atau HSE ya, tergantung dari departemen kalian masing-masing. Di klausul selanjutnya atau di klausul 8.1.4.2 ini adalah kontraktor. Artinya sistem manajemen K3 atau ISO 45001 ini juga di klausulnya harus melakukan kontrol terhadap kontraktor. Nah, tadi kan terhadap pengadaan ya. Nah, sekarang juga terhadap kontraktor harus kita juga bagian HSE masuk ke dalam sektor-sektor yang memang bisa menimbulkan bahaya baru. Nah, kontraktor pun harus kita kontrol. Nah, jadi apa yang menjadi requirement adalah mengkoordinasikan proses pengadaan dengan kontraktor untuk mengidentifikasi bahaya dan untuk menilai dan mengendalikan resiko K3 yang timbul dari, nah, ini harus diperhatikan ya, dari kegiatan dan operasional dari kontraktor itu sendiri yang mempengaruhi perusahaan, lalu kegiatan dan operasional organisasi yang mempengaruhi pekerja kontraktor, lalu kegiatan dan proses kontraktor yang mempengaruhi pihak lain yang berkepentingan di tempat kerja. Jadi tidak bisa kontraktor langsung datang lalu bekerja, tidak. Ada sistem yang harus kita buat ya untuk mengendalikan kontraktor tersebut, sehingga esensinya adalah mengurangi resiko dan mengendalikan bahaya yang ada sehingga mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Di klausul selanjutnya ada di 8.1.4.3 ini, nah kita mengendalikan juga outsourcing. Jadi adakah karyawan kita yang berasal dari outsourcing? Ya, jadi di beberapa perusahaan itu menggunakan outsourcing dan ini pun harus kita kendalikan. Nah, jadi apa yang harus dikendalikan? Memastikan fungsi dan proses outsourcing ini dikendalikan, memastikan pelaksanaan outsourcing sesuai dengan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, dan mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen K3, jenis dan tingkat kontrol yang akan diterapkan pada fungsi dan proses outsourcing harus didefinisikan dalam sistem manajemen K3. Artinya apa? Kita harus membuat prosedur pengendalian outsourcing di mana harus di bawah payung dari sistem manajemen K3. Jadi bentuknya seperti apa kalau untuk pengendalian outsourcing ini? Bisa perusahaan itu melakukan kemampuan organisasi eksternal atau outsourcing ini untuk memenuhi persyaratan K3, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya, pertama kali mereka join harus safety induction, misalnya seperti itu, dan harus menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan. Lalu kompetensi teknis organisasi untuk menentukan pengendalian yang tepat untuk menilai kecukupan pengendalian. Bahkan jika misalkan ya di tempat saya ini janitor menggunakan outsourcing, lalu ada gardener. Nah, gardener ini pun harus mempunyai kompetensi ya. Jadi tidak bisa harus siapa saja bisa bekerja, itu tidak bisa seperti itu. Harus dibuatkan kompetensinya. Lalu dampak potensial dan proses atau fungsi yang dialihdayakan ya, yang tadinya permanen misalkan lalu di outsourcingkan,
yang berpengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh sistem K3. Lalu sejauh mana proses atau fungsi yang dialihdayakan dibagikan, lalu kemampuan organisasi untuk mencapai pengendalian yang diperlukan melalui penerapan proses pengadaannya. Dan yang terakhir, peluang perbaikan atau continual improvement. Bahkan di outsourcing ya, kita juga harus menerapkan continual improvement. Nah, kita sudah selesai di klausul 8.1 atau pengendalian operasional, dan teman-teman juga sudah melihat contoh-contohnya dari pengendalian operasional tersebut, dan juga bisa ditambahkan dengan pengendalian operasional lainnya. Contohnya seperti inspeksi yang bisa dilakukan ya, kalau kita sebutannya di perusahaan Jepang Gemba, atau sebutannya safety tour. Nah, itu juga termasuk dalam pengendalian operasional ya. Nah, kita beranjak ke 8.2, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, atau kita kenalnya emergency response and preparedness, atau di Indonesia tadi ya TKTD biasanya. Nah, ada tim kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Jadi ada apa di klausul ini? Menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat yang potensial sebagaimana diidentifikasi dalam 6.1.2.1 ya. Jadi di HIRA DC itu juga kita kan harus mengidentifikasi situasi gawat darurat atau emergency situation ya. Pastikan itu di HIRA DC kalian ya. Nah, organisasi harus memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi, proses dan rencana merespon situasi darurat yang potensial. Ya, jadi harus buat prosedur nih teman-teman. Nah, prosedurnya harus di-state apa saja emergensi atau situasi tanggap darurat yang kemungkinan bisa terjadi di tempat kerja kita. Nah, apa saja proses kesiapsiagaan dan respon darurat? Yaitu mencakup yang pertama, menetapkan rencana tanggap darurat termasuk pertolongan pertama. Tetapkan dulu rencananya, termasuk first aid atau P3K ya. Lalu memberikan pelatihan. Nah, tadi sudah set up plan ya. Sebenarnya ini adalah proses PDCA, plan do check action ya. Nah, ketika kita sudah tetapkan rencana tanggap daruratnya, kita berikan pelatihan kepada tim. Nah, itu timnya harus kalian define ya. Kalau kalian ingin berkonsultasi mengenai tanggap darurat, silakan drop email kalian ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar kesiapsiagaan dan tanggap darurat ini. Lalu memberikan pelatihan rencana tanggap darurat tadi ya. Jadi timnya atau tim TKTD-nya atau tim ERP-nya. Nah, itu harus ada tim yang master ya, keseluruhan untuk keseluruhan plan, atau per departemen. Maaf, bukan atau ya, dan per departemen, dan juga per shift. Artinya kesiapan menghadapi situasi gawat darurat ini itu tidak hanya berlaku di non shift, tidak hanya berlaku di shift pagi, tapi juga berlaku di shift selanjutnya. Nah, ini yang penting nih, menguji dan melatih kemampuan rencana tanggap darurat secara berkala. Nah, ini disebutkan secara berkala ya. Jadi ini harus dilakukan uji coba, atau biasanya kita sebut drill ya, atau simulation, atau simulasi tanggap darurat, atau emergency drill simulation ya. Dari mana? Dari rencana tersebut. Nah, sebelum dilakukan drill, yang paling terpenting ini pelatihan tadi ya. Jadi tidak bisa yang pertama kali kita langsung sudden, atau kita tiba-tiba melakukan drill. Tidak, kita lakukan pelatihan, baru kita lakukan drill secara berkala. Secara berkala tidak disebutkan misalkan sebulan sekali, tidak. Bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali, tergantung dari kebutuhan dari perusahaan ya. Nah, itu terstate di dalam prosedur. Mengevaluasi dan ya, jika perlu merevisi rencana tanggap darurat, khususnya setelah terjadi situasi darurat. Nah, ini kalau pasca emergency situation
ya, atau pasca emergency drill. Jika misalkan ternyata pada saat terjadi gempa bumi masih ada planning yang terlewatkan sehingga harus direvisi. Lalu selanjutnya mengkomunikasikan informasi yang relevan ke semua pekerja. Selanjutnya mengkomunikasikan informasi tersebut tidak hanya kepada karyawan tapi juga kepada kontraktor, tamu, lalu layanan tanggap darurat, otorisasi pemerintah, dan bila perlu masyarakat setempat. Nah, biasanya kita mengundang misalkan fire brigade atau pemadam kebakaran di industrial estate, atau kalian punya pemadam kebakaran sendiri. Jika perusahaan besar biasanya mereka punya punya emergency response tim sendiri dan punya fire brigade sendiri. Tapi jika belum punya, ya kita bisa mengundang pihak eksternal. Juga bisa mengundang misalkan ambulans. Nah, ini kita hitung dari kedatangan mereka biasanya berapa menit dan tetapkan targetnya, ya. Lalu mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pihak yang berkepentingan dan melibatkan mereka dalam pengembangan rencana tanggap darurat. Nah, biasanya setelah simulasi gawat darurat atau simulasi tanggap darurat atau emergency drill, biasanya kita lakukan review, tinjauan dengan pihak-pihak eksternal pula, sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan untuk pengembangan rencana tanggap darurat kita. Berikut adalah prosesnya. Nah, kita akan bahas kupas secara detail, ya. Yang pertama adalah identifikasi situasi gawat darurat, ya. Jadi identifikasi dan menetapkan situasi potensial tanggap darurat dalam area atau lokasi, ya. Apa saja? Nah, kalian state ini di dalam prosedur. Yang kemungkinan dari situasi gawat darurat ini bisa terjadi. Yang pertama bisa kebakaran, lalu bisa radiasi, lalu gempa, lalu ledakan, ancaman bom, keracunan makanan, atau demo, ya, bisa jika terjadi, ya, jika kemungkinan itu bisa terjadi. Angin puting beliung. Nah, ini bisa kita identifikasi di mana nanti dampaknya bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan, ya. Nah, ini harus juga dipertimbangkan. Nah, jika terjadi kerusakan lalu diharuskan karyawan kita evakuasi, ya, dan bisa menyebabkan cedera yang fatal, yang besar, baik itu terhadap orang ataupun aset, ya, baik itu terhadap pekerja ataupun terhadap perusahaan, bisa menyebabkan loss. Nah, ini harus terstate di dalam prosedur tanggap darurat tersebut. Ini harus diperhatikan, ya. Ini penting sekali identifikasi, proses identifikasi tersebut, ya. Lalu menyusun rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat, ya. Jadi setiap tanggap darurat kita harus menyusun rencananya yang berpotensi terjadi. Nah, tadi kan kita sudah identifikasi. Nah, setiap situasi gawat darurat tersebut itu harus kita satu persatu kita buat rencana situasi gawat daruratnya. Bagaimana cara menghandling atau memanage atau mengatur pada situasi tanggap darurat tersebut. Mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam kondisi gawat darurat. Jadi di breakdown, ya. Bagaimana cara kita menghadapi situasi kebakaran? Bagaimana cara kita menghadapi situasi paparan radiasi, ya? Lalu bagaimana cara kita menghadapi situasi gempa bumi, ya? Lalu bagaimana cara kita menghadapi situasi gawat darurat ledakan, ya? Bisa terjadi tumpahan bahan kimia, itu bisa termasuk tuh ke dalamnya, ya. Ini satu-satu kita breakdown bagaimana cara menghadapinya. Kalian yang butuh prosedurnya, kontak saya. Drop email kalian, saya akan berikan materi ini dan juga prosedur tanggap darurat. Selanjutnya, komunikasi pelatihan dan pengujian tanggap darurat.
Ini kita harus memberikan komunikasi, pelatihan kepada pekerja atau pihak-pihak terkait. Tadi ya, kontraktor, outsourcing, visitor, supplier yang berpotensi mengalami situasi gawat darurat. Melakukan simulasi tanggap darurat dengan melibatkan semua pihak ya yang ada pada saat itu. Nah, biasanya kalau pekerja, gampang. Kalau pekerja kita berikan pelatihan, baik itu pelatihan secara teori, ya, baik bisa kita lakukan briefing. Dengan kita lakukan briefing 10 menit sebelum bekerja, kita berikan briefing, bisa seperti itu. Atau kita buat flyer, ya, tentang step bagaimana cara menghadapi situasi gawat darurat. Lalu bagaimana dengan tamu? Bagaimana dengan supplier yang datang sesekali? Kalau kontraktor bisa kita lakukan safety induction dan kita berikan informasi mengenai bagaimana cara menghadapi situasi gawat darurat. Tapi kalau tamu, supplier yang datang hanya sesekali, vendor, customer, nah customer juga ya, mereka datang sesekali. Bagaimana caranya? Nah, ini juga harus kita komunikasikan. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali. Yang pertama, kalian bisa utilize security di depan. Ajarkan mereka bagaimana cara deliver tentang menghadapi situasi gawat darurat, di mana mereka akan menyampaikan kepada tamu, supplier, atau kontraktor, atau vendor, atau customer yang datang hanya sesekali. Bisa dilakukan. Atau kalau saya membuat sistem yang sifatnya online, di mana sekarang kan semua punya smartphone. Ya, semua punya smartphone. Saya buat materinya, saya buat barcode-nya. Nah, di mana di dalam di dalam visitor ketika berkunjung, vendor, customer, supplier, mereka bisa scan barcode tersebut dan mereka bisa melakukan training dengan sendirinya secara online. Mereka harus membaca dan mereka harus submit. Mereka submit bahwa mereka telah melakukan awareness tentang situasi gawat darurat. Nah, kalian mau juga aplikasinya, saya siapkan. Tapi harus drop email ya, supaya saya tahu mana yang memang perlu, mana yang hanya sekedar iseng-iseng saja. Nah, selanjutnya mengevaluasi rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Nah, tadi yang sudah kita lakukan plan, do, check ya. Kita lakukan identifikasi, kita susun rencananya, lalu kita komunikasikan dan kita lakukan tanggap daruratnya. Dan jika terjadi tanggap darurat kita sudah siap. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi ya, mengevaluasi rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Jadi menilai keefektivitasan dari rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat berdasarkan hasil simulasi. Nah, bisa berdasarkan hasil simulasi, bisa berdasarkan juga actual event, atau bisa terjadi pada saat aktual terjadi situasi gawat darurat. Nah, biasanya setelah simulasi kita kalau kata orang Sunda mah ngariung gitu ya, kita review lagi, kita review ulang. Ada apa sih? Kita tinjau ulang apa yang terjadi pada saat terjadinya situasi gawat darurat. Cara mereviewnya, ya, kalian membuat section-section terhadap tim tanggap darurat. Ada yang tim pemadam, ada yang tim penanganan, ada tim P3K, ada tim penanganan tumpahan, ada tim komunikasi, ada tim security. Kalian yang perlu contoh untuk ini, drop email ya, dan informasikan kalian perlu. Saya akan kirim ke email kalian ya. Kembali lagi, dari tim-tim tersebut, dari bagian-bagian tim tersebut harus memberikan evaluasinya. Contohnya dari tim penanganan tadi, pada saat kita simulasi pemadaman api, tim masih belum bisa melakukan atau tim belum bisa menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR.
Oh, tim masih gugup atau tim belum lancar pada saat melakukan pemadaman dengan hidran misalkan. Ya. Lalu tim P3K kami belum bisa menggunakan bidai, untuk contoh ada korban. Dari pihak eksternal pun harus bisa memberikan review. Oh, tadi kami dari tim fire brigade atau tim pemadam kebakaran kawasan terkendala oleh traffic sehingga sampai ke tempat lokasi itu sekitar 10 menit. Itu lama sekali kan? Seperti itu. Ini penting ya dari step cek ini. Selanjutnya, merevisi rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Jadi apabila berdasarkan hasil simulasi tersebut, ya jadi ada rencana dari prosedur tersebut versus aktual dari simulasi. Nah, apabila berdasarkan hasil simulasi dinyatakan rencana kesiapsiagaan tidak efektif, maka dilakukan pembaharuan terhadap prosedur yang sudah kita buat, terhadap rencana yang telah kita buat sebagaimana mestinya, dan dikomunikasikan ulang kepada siapa? Kepada semuanya, pekerja, manajemen, karyawan, outsourcing, kontraktor, visitor, vendor, customer, dan lain-lain, pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, seperti biasa di section terakhir, apakah kalian punya pertanyaan? Mari kita diskusikan bersama, ya. Jadi belum tentu saya expert dan kalian pemula. Singkirkan block point tersebut. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi. Nah, jika kalian ada pertanyaan, drop email, drop di kolom komentar. Kita konsultasi bareng, kita diskusi bareng, kita sharing bareng. Ya, do not hesitate ya. Pokoknya kontak saya di kolom komentar. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan atau menonton video edukasi terkait ISO 45001 di klausul 8 ini. Sampai bertemu di klausul 9 selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi. Salam safety.